Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi yang baru. Yang kemarin materi kita berkaitan dengan flora dan fauna. Jadi hari ini juga materi kita nggak jauh-jauh dari alam, yaitu sumber daya alam. Yang namanya sumber daya alam itu yang mencakup flora dan faunanya di alam. Maka kemarin floranya orang yang ada di dalamnya, hewan yang ada di dalamnya. Maka sekarang adalah tempatnya yang kita bahas. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih berkah, maka kita berdoa dulu yang akan saya pimpin sendiri. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikri ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, kenapa sih pentingnya berdoa? Pentingnya berdoa agar semua langkah yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah, Sang Pencipta kita. Jadi setiap kita mau bercinta, ya kita harus bersyukur dulu. Dan kita harus memulainya dengan bismillah, dengan mengucapkan syukur kepada Beliau agar diberi kesehatan dan diberikan pemikiran yang terbuka agar bisa menerima pelajaran. Oke, sebelum kita mulai, maka saya pengen tanya dulu nih, gimana keadaan kita hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ada yang nggak tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, semua hadir. Good, bagus. Kenapa? Karena setiap orang yang hadir agar tidak ketinggalan materi pelajaran yang hari ini kita kerjakan, maka akan dipermudah nanti dia ketika ada ujian, ada apapun kegiatan, maka dia akan bisa. Kenapa? Semuanya dia nggak lewatkan. Mulai dari hari ini, minggu depan, bulan depan, sampai satu semester dia nggak pernah apa, ya itu bagus. Kecuali ketika sakit, itu tidak ada yang tahu. Oke, selanjutnya saya pengen menumbuhkan, kita kan Indonesia ya, negara Republik Indonesia. Untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, maka saya pengen buatkan sebuah lagu, kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional agar menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Oke, silakan berdiri. Oke, kita mulai. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan hari ini kira-kira kita mau ngapain aja nih. Materi kita ini mau kita apain? Selanjutnya ini ya. Yang pertama, kita harus bisa menganalisis sumber daya alam yang ada di Indonesia yang benar. Kenapa? Kenapa harus benar, Pak? Karena sumber daya alam Indonesia ini banyak. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang memang kaya akan sumber daya alam. Jadi harus kita pahami, oh, di mana ya? Oh, yang bagaimana sumber
daya alam ini. Yang bagaimana sumber daya alam yang sana. Jadi kita harus mampu menganalisisnya. Selanjutnya, yang kedua, kita bisa untuk melestarikannya. Tahu nggak apa yang disebut dengan lestarikan? Lestarikan itu adalah menjaga agar tidak hilang atau tidak punah. Kenapa harus dilestarikan? Agar yang lain-lain nantinya supaya bisa menikmati juga hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke. Sebelumnya paling tidak kita hari ini sudah paham atau sudah mengetahui sedikit terkait dengan sumber daya alam yang khususnya yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum itu saya pengen bagikan dulu nih soal jawaban yang memang soal yang akan kita jawab nanti ketika kira-kira wawasan kita terkait dengan sumber daya alam ada nggak ya gitu. Jadi silahkan dijawab semampunya saja. Kalau tidak mampu ya nggak masalah, tinggalkan. Kalau yang supaya agar kita lebih paham, maka saya harus buat pretest. Oke, silahkan pretestnya. Silahkan dijawab. Oke, silakan dijawab. Kalau bisa benar, alhamdulillah. Kalau tidak bisa benar, ya nggak masalah. Namanya juga pretest, itu bebas, tes bebas. Artinya tes bebas itu bisa dijawab. Kalau ketika kita mampu, alhamdulillah lebih bagus. Kalau tidak, ya nggak masalah. Tidak ada punishment atau hukuman, tidak ada. Berarti kita bisa dan mampu. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Oke, mantap ya. Semua bisa terjawab. Kenapa? Pretest ini adalah tes bebas. Tes bebas mengandalkan kemampuan berpikir kita yang kita ketahui. Oke, selanjutnya kita biasanya sebagai orang yang memang suka dengan IT, siapa yang suka dengan IT? Siapa yang suka main HP? Itu kan bagian dari IT. Jadi biasanya kalau kita lebih suka menonton, ya kan, mengandalkan visual kita selain untuk membaca. Selain untuk membaca, maka kita pengen lihat bagaimana sih yang dimaksud dengan sumber daya alam. Oke, saya tunjukkan videonya. Setelah itu nanti saya mau kita diskusi. Pak ini gimana? Oh Pak ini kok gini modelnya? Silakan. Kenapa? Kita diskusi terkait dengan video yang apa yang kita lihat. Kan nggak semua nih apa yang kita lihat kita paham. Jadi silakan bertanya kepada saya. Oke, selanjutnya kita mulai videonya. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan kelas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin turun.
Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Membuat Indonesia lebih maju lagi karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau hijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan ekspor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga, teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, apa saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Buku jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Selanjutnya kita akan membagikan bahan ajar nanti yang akan kalian baca, nanti untuk pada saat saya memutar video, ya kan? Karena apa? Selain untuk membaca, kita juga harus paling tidak ditambahkan dengan melihat apa yang akan kita bahas nantinya di pada materi hari ini, supaya lebih kuat. Lanjut video. Nggak usah. Oke. Ini kan saya akan bentuk atau membuat nama kelompok kita yang sudah saya bentuk tadi ya sebelum materi ini dimulai. Maka saya akan membagikan lembar kerja kelompok kita yang akan nanti kita tampilkan ke depan setelah selesai mendapatkan hasil diskusi yang ada di kelompok kalian masing-masing. Maka nanti akan kita presentasikan ke depan. Silahkan teman-temanmu yang di belakang silahkan menjawab atau bertanya kepada teman yang maju di depan. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini kelompok 1 saya akan bagikan ke kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3, kelompok 4, silakan. Dan ini untuk kelompok 5. Oke, silahkan dikerjakan berdasarkan
bahan ajar yang saya bagi di awal, ya. Bahan ajar itu dibaca, lalu dilihat apa yang ditanyakan dalam lembar kerja siswa itu yang berwarna itu. Jadi untuk menjawab itu maka kalian harus membaca bahan ajar yang ada di dalam kertas ini, kertas yang saya bagikan terlebih dahulu tadi. Ya, silakan dibaca lalu dijawab. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke, silakan. Saya tunggu waktunya 30 menit. Silakan sambil diskusi. Silakan ketika apa yang baca dulu. Oke, baca dulu supaya pahami sumber daya alam itu apa. Sumber daya alam itu banyak di sekitar kita pun ada. Kalau ada yang membahas perairan dan laut, yang laut siapa? Kelompok berapa? Kelompok dulu. Sumber dua ya lautannya. Ya, sumber dua lautan. Lautan itu termasuk perikanan. Kita di sini kan ada nih perikanan nih besar. Di sekitar kita banyak perikanan, hutan, minyak bumi. Sambil menulis silahkan, ada yang mau ditanyakan boleh. Inilah alam yang terjadi. Kayu ada banyak, kayu ada bulat yang sebenarnya kayu sudah jadi dan belum jadi di sini. Hutan, kayu ada kayu olahan, ada kayu yang telah mengalami olahan. Ada kayu bulat itu ini dia belum diolah. Kayu olahan itu masuk sini. Oke, apa itu? Ya sih, sesuai dengan kalian mungkin bertanya di sini, cari di sini. Nanti di sini tulis, boleh di sini tulis lanjutkan, boleh. Ini nanti yang saya masukkan. Soal jawabannya. Oke. Yes, ada lagi. Soalnya ini. Gas bumi. Analisis itu coba misalnya cari yang disebut dengan gas bumi itu di mana gas bumi adanya. Cari di sini. Gas bumi itu adanya di mana ya? Kedalamannya berapa? Daerah di mana? Fungsinya apa? Manfaatnya gitu. Tanggal bara.
itu di mana kira-kira sumber daya laut yang ada di Indonesia. Potensinya ya ada berapa, terus apa-apa aja yang ada di laut kita Indonesia, kan ada di situ. Sini kedalamannya, berapa luas laut yang ada di Indonesia. Inilah dia sumber daya Luas 30.000 sampai 60.000 kilometer. Ya boleh, itu disebut dengan analisis. Gimana cara kita melestarikannya, dijaga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham ya? Jadi kalau ukuran mesin kira-kira ya ini boleh. Ya di bawah boleh untuk menambahnya. Silakan. Pak? Gimana cara kita untuk melestarikannya? Coba lihat mana batu bara. Ini batu bara ya. Ini batu bara. Sini. Isinya ada. Terus bagaimana cara jaganya? Jangan terlalu besar untuk menggunakan baranya supaya nanti pada perlunya saja itu mas. Nah secukupnya itu. Kalau kita bahas berarti secukup ya, dengan menggunakan batu bara secukupnya dan terlalu berlebihan. Hah? Boleh kalau memang bisa untuk melakukannya boleh, silakan. Ya itu nomor 2. Nomor satunya mana? Nomor satunya apa tadi? Analisis minyak bumi yang ada di Indonesia, kan itu. Ya silakan dianalisis. Analisis itu tunjukkan minyak bumi itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak bumi yang ada di Indonesia itu ada di mana aja. Kan ada di sini, baca sini. Terus berapa banyak minyak bumi yang ada di Indonesia? Itu. Jadi nanti silakan hasil proses alami. Silakan tuliskan di sini nomor 1. Ayo silakan untuk presentasi nanti. Minyak bumi itu apa, gitu kan? Apa itu minyak bumi? Tuliskan dulu minyak bumi apa. Jawaban nomor 1. Minyak bumi itu apa? Minyak bumi adalah, coba cari minyak bumi adalah apa? Adalah salah di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi di sumber daya alam minyak bumi itu Indonesia yang paling bermanfaat dengan maksimal akan membantu. minyak bumi adalah salah satu potensi, gitu ya. Minyak bumi adalah salah satu potensi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Kira-kira sebelum ditunjuk ada kelompok yang mau maju sebelum? Oke, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju.
Bagi kawan-kawan yang lain silakan ya, silakan bertanya ketika dia selesai mempresentasikan, maka silakan bertanya ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Analisislah hutan sebagai sumber alam di Indonesia. Jenis hutan di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, konservasi, dan hutan lindung. 1. Hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. 2. Hutan konservasi. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhannya. 3. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan mencegah banjir. 2. Buatlah upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Upaya pelestarian hutan. 1. Menanam 1 juta pohon. 2. Tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan. 3. Tidak menebang pohon secara liar. 4. Melaporkan kepada pihak berwajib jika ada yang illegal logging. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bila ada yang wabarakatuh. bertanyakan silakan. Kelompok yang duduk silakan bertanya kepada kelompok yang maju silakan. Ayo. Bagus Pak. Hah? Bagus Pak. Bagus. Jadi nggak ada pertanyaan lagi? Ada. Oke. Bukan bara, kan hutan. Oke, silakan jawab. Di mana? Di Taman Gunung Leuser, yaitu di Ketambe. Oke. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Kalau tidak ada lagi, silakan duduk kepada kursi masing-masing lagi kembali. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami. Analisislah laut sebagai sumber alam di Indonesia. Kamu pasti sudah sering dengar kalau Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut paling luas. Pengolahan perikatan. Kita harus bersyukur kuat karena Indonesia punya wilayah laut yang luas. Pengolahan pertambangan dan energi. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. 3. Pengolahan perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut dengan jumlah pulau lebih dari 17. Perlu pengolahan industri transportasi yang membantu kelancaran. 4. Pengolahan pariwisata. Kalau dulu orang hanya mengenal Bali sebagai tempat wisata laut dan pantai yang baik. 5. Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies pada laut tertinggi di dunia dengan laut 30 dan 60 km. Padang Lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang. Buatlah upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia laut.
Upaya melestarikan laut. 1. Mengurangi penggunaan kantong plastik. 2. Tidak membuang sampah ke laut. 3. Hemat energi dan hemat air. 4. Menjaga habitat ikan. 5. Menjaga terumbu karang. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Teman-temanmu ada tentang perikanan? Banyak nih yang bertanya tentang perikanan, tapi udah aman ya. Karena apa? Karena di sekitar sekolah kita juga adalah wilayah perikanan. Walaupun berbeda, perikanan laut tawar dan laut asin dan laut air tawar. Kita berada di daerah wilayah ikan perairan air tawar. Oke, berarti good untuk presentasinya. Silakan tutup dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah gas sebagai sumber alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak, bumi, gas alam, dan batu bara. Dapat dilakukan upaya manfaat potensi SDA Indonesia untuk menjadi negara maju. Mengutip Kemuktikuk RI, kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah hutan, lautan, minyak, bumi, gas alam, dan batu bara. Berikut ini pelajaran potensi sumber daya alam gas alam. Potensi sumber daya alam gas alam. Gas alam adalah sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik, 97 triliun kaki kubik. Jumlah itu tidak terlalu besar jika dibandingkan jumlah gas alam yang dihasilkan beberapa negara penghasil gas alam lainnya. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Secara berurutan, negara yang memiliki cadangan gas alam adalah Rusia 48 meter kubik, Iran 27 triliun meter kubik, Qatar 26 triliun meter kubik. Meski presentasi gas alam meter kubik, Iran 27 triliun meter. Indonesia kecil, tetapi Indonesia adalah negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Gas alam memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. Potensi cadangan gas Indonesia lebih besar daripada minyak bumi. Baca juga potensi lokasi Indonesia. 2. Buatlah upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia gas. Upaya pelestarian gas adalah 1. Memanfaatkan gas dengan hati-hati dan efisien. 2. Menghemat energi. 3. Mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dan hemat energi. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, mungkin ada yang bertanyakan sama teman kalian tentang gas alam. Karena gas alam ini sering gak kita lihat nih, ya kan? Gas alam itu apa aja, Pak? Salah satu contoh yang paling dekat adalah gas yang ada di rumah kita. Caranya bagaimana melestarikannya? Dengan cara tidak terlalu banyak dan tidak terlalu bergantung kepada gas yang ada. Kenapa? Kan di kampung-kampung kita ini banyak nih yang masih memanfaatkan kayu bakar. Itu bagus. Kenapa? Dengan banyaknya kita memakai gas yang ada di rumah untuk dipakaikan di kompor, maka semakin sedikitlah cadangan gas yang ada di Indonesia. Oke, silakan beri aplaus untuk teman-teman yang berdua. Oke, untuk kelompok
Sumber daya alam di Indonesia adalah hutan, laut, minyak, bumi, gas alam, dan batu bara. Kekayaan hutan di Indonesia tentu memberikan manfaat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Indonesia masuk ke dalam negara yang memiliki potensi kekayaan hitam selain Brazil dan Zaire. Berdasarkan situs resmi Kementerian Kehutanan RI pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sumber alam di Indonesia. Salah satu potensi sumber daya alam di Indonesia adalah minyak bumi. Jika sumber daya alam minyak bumi di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Minyak bumi merupakan cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar. Umumnya minyak bumi terletak pada lapisan teratas di beberapa area di kerak bumi. Sumber daya alam minyak bumi atau petroleum dikenal dengan emas beberapa hitam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam minyak bumi, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam minyak bumi. Mengutip Kementerian ESDM RI, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang di dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat. Baca juga bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam aspal, lilin, mineral atau ojokret. Oke, selanjutnya. 2. Buat upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia minyak bumi. 1. Menggunakan dengan secukupnya. 2. Menggunakan bahan bakar alternatif. 3. Meminimalisirkan upaya pelestarian minyak bumi. 1. Menggunakan dengan secukupnya. 2. Menggunakan bahan bakar alternatif. 3. Meminimalisir penggunaan kendaraan manusia pribadi. Jawaban. Oke. Ada mau yang bertanya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Pas. Untuk minyak bumi yang ada di Indonesia, minyak bumi itu sangat banyak fungsinya, mulai dari untuk bahan bakar minyak, bahan bakar kereta kita, Honda dan segala macam itu dipakai minyak bumi. Caranya bagaimana untuk minimalisir, untuk melestarikannya dengan menjaganya bagaimana, Pak? Karena kan dia nggak tampak. Nah, caranya adalah salah satunya yang pertama mengurangi dengan memakai kendaraan pribadi, yaitu supaya tidak ada produksi yang ada minyak yang berlebihan. Pakai kendaraan umum dan yang lain-lain itu lebih efektif. Satu lagi untuk mencegah kemacetan juga itu adalah salah satu fungsi untuk menggunakan kendaraan umum. Oke, selanjutnya silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Bismillah, batu bara sebagai sumber alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Baca juga potensi sumber daya alam Indonesia, pohon-pohon tinggi yang tumbuh saat itu seperti likopod dan pakis raksasa, kemudian mati dan jatuh ke dalam rawa dan genangan air. Pohon-pohon mati tersebut kemudian
bertimbun lumpur dan pasir dalam keadaan basah secara terus-menerus sehingga lapisan tumbuhan mati dalam keadaan basah dan asam. Lapisan tersebut terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Potensi sumber daya alam minyak bumi pemanfaatan batu bara di Indonesia. Batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi, tetapi pemanfaatannya masih kalah dibandingkan dengan pemanfaatan bahan bakar minyak BBM. 2. Buatlah upaya pelestarian sumber daya alam Indonesia batu bara. Upaya pelestarian batu bara. 1. Penggunaan secukupnya atau pembangkit listrik. 2. Beralih ke peralatan atau bahan hemat energi. 3. Memiliki desain penggunaan hemat energi. 4. Menjaga lingkungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanyakan? Oh, karena mungkin masih bingung nih. Batu bara itu apa? Gitu kan? Batu bara itu adalah bahan untuk material, baik itu dari PLTA, kereta api, semua ada memakai dengan itu. Pak, itu adanya di mana? Adanya di Kalimantan, di Riau juga ada. Kenapa di daerah-daerah yang seperti itu yang ada? Pak, dasarnya kenapa bisa ada batu bara? Kan sudah dijelaskan sama teman-teman tadi, adalah hasil-hasil fosil yang masih basah lalu memuai menjadi bahan bakar. Oke, silakan duduk. Berikan aplaus untuk teman kita kelompok 5. Oke, mungkin masih pusing, masih istilahnya masih penat untuk berpikir aja Pak dari tadi. Kita rilekskan dengan ice breaking.
sebelum kita melakukan tes yang kedua, artinya kalau tes kedua itu apa Pak? Setelah pretest yang bebas tadi, sekarang setelah kita melaksanakan pembelajaran, maka nanti akan kita melaksanakan ujian post-test setelah kita mengerjakan atau melaksanakan materi tadi. Jadi sebelum itu mulai, saya akan mengapresiasi, saya akan mengumumkan kelompok yang mana yang paling bagus dan keren. Oke, kira-kira kelompok berapa? Kira-kira kelompok berapa? Untuk kelompok yang paling keren dan yang paling bagus ada jatuh pada kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu. Nah, oke, itu ya. Kenapa? Sebenarnya bagus semua, tetapi karena ada beberapa dia teman-teman tadi maju, istilahnya rapi ketika rapi untuk berbicara dan bisa untuk melemparkan. Kira-kira ada nggak temanmu yang mau bertanya? Nah, itu penilaiannya. Artinya apa? Keberanian. Makanya kita harus berani, nggak masalah. Kalau salah, kalau benar, itu kalau udah kita coba ya udah, kita nggak ada masalah itu. Yang masalahnya adalah ketika kita nggak berani mencoba, kita nggak tahu itu benar atau salah kalau nggak kita coba. Benar kan? Oke. Selanjutnya saya akan membagikan soal post-test kepada kita semua. Kita menjawab sebisa mungkin. Karena apa? Kita sudah melaksanakan materinya. Saya sudah menjelaskan materinya. Maka kita akan menjawab soal post-test setelah dilakukan kerja kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan dijawab. Kita 3.
Ya. Oi, mata kayak ketinggal Chan. Mai boleh jadi. Oke. Terus sudah dulu yang belum selesai silakan. Tunggu ya yang udah selesai, tunggu temanmu yang belum selesai. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan kumpulkan. Wah, ini keren-keren nih. Sudah selesai semua. Oke, coba ya. Oke. Oke, setelah itu kira-kira gimana dengan pembelajaran kita hari ini? Seru. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Kira-kira? Karena ada karena ada gerakan ice breaking. Nonton video. Oke. Kenapa? Maunya kita sekarang itu adalah selain untuk membaca, kita maunya untuk melihat juga, menonton video. Kenapa? Video itu membuat kita merasa lebih tertarik akan pelajaran. Kenapa? Karena ada gambar-gambar yang ditunjukkan. Menambah wawasan kita, melihat video-video yang adem, tenang, dan segala macamnya. Jadi itu istilahnya kenapa kita bisa untuk menyampaikan bahwasanya materi kita di sini hari ini menyenangkan. Oke. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan aku. Materi sumber daya alam Indonesia serta laut, gas, minyak bumi. Maka materi sumber daya alam Indonesia hutan, laut, gas, minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam Indonesia hutan, laut, pengelolaan berikan, pengolahan pratambangan dan energi, pengolahan perhubungan laut, pengolahan peristiwa, proteksi sumber daya alam kelautan Indonesia. 6. Pengolahan sumber daya laut Indonesia, gas, minyak bumi, minyak mentah di Indonesia, produksi minyak yang berurut dan konsumsi minyak yang beringkatan di Indonesia. Potensi SDA batubara di Indonesia. Motivasi minyak untuk
Perekonomian Modernity Indonesia 1 batu bara. Oke. Dengan kata lain, kesimpulan pada hari ini adalah materinya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia ini hanya sangat banyak. Bukan hanya 5 sebenarnya, tetapi yang pada umumnya yang kita buat adalah 5, yaitu batu bara, gas bumi, minyak bumi, terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Tadi? Batu bara sudah, apa lagi? Hutan dan laut. Pak, kenapa itu Pak? Kenapa yang 5 itu yang diangkat? Karena yang dominan di wilayah Indonesia, di bumi Indonesia adalah yang 5 ini. Terutama adalah yang bidang laut. Kenapa? Daerah seperempat wilayah Indonesia ini, yang ada di Indonesia ini adalah lautan. Hanya sedikit yang daratan. Artinya apa? Potensi untuk lahan laut ini sangat luas. Contohnya saja di wilayah kita, di wilayah dekat sekolah kita ini, ada wilayah perikanan, juga ada, walaupun perikanan adalah perikanan air tawar. Di sini rata-rata kita memiliki itu. Hutan juga ada. Tapi yang ada di kita adalah hutan lindung. Bukan hutan produksi, bukan hutan konservasi. Kenapa? Hutan lindung yang ada di sini adalah sebagian wilayah Gunung Lausar, yaitu adalah paru-paru dunia. Salah satunya kita cukup bangga kita berada di wilayah Aceh Tenggara ini. Kenapa? Salah satu paru-paru dunia ada di wilayah kita, ada di daerah kita. Maka itulah yang harusnya kita banggakan dari wilayah daerah kita yang ada di Aceh Tenggara. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti akan kita pelajari selanjutnya, akan kita kaitkan dengan materi pada hari ini juga. Mungkin untuk materi pada pagi hari ini saya cukupkan pada sekarang saja. Sebelum menutupnya, marilah kita berdoa yang akan saya pimpin kembali. Oke? Oke, sampai di sini kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan pertemuan yang selanjutnya, dengan materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti akan yang lebih menarik lagi buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.